Para siswa semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Imam Prasaja, dalam acara belajar fisika dengan uraian yang jelas dan mudah dimengerti. Pada kali ini, kita akan belajar materi fisika SMA kelas 10 dengan materi tentang usaha dan energi. Tapi kita mulai dengan usaha. Kali ini akan membahas khusus tentang latihan soal tentang usaha. Usaha adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Itu definisi daripada usaha. Secara matematik, usaha adalah hasil perkalian titik antara vektor gaya dengan vektor perpindahan. Sekali lagi, usaha adalah hasil kali perkalian titik atau dot antara vektor gaya dengan vektor perpindahan. Hasil perkalian titik ini, besar usahanya adalah F kali S kali cos theta atau F cos theta kali S. Jadi hasil perkalian titik antara dua buah vektor, yakni vektor gaya dan vektor perpindahan, hasilnya adalah skalar, yaitu W sama dengan F cos theta kali S. Nah, F cos theta itu tidak lain daripada komponen gaya dari F, yang searah perpindahan. Jadi perpindahannya ke kanan, arah gaya yang ke kanan adalah F cos theta. Ya. Dengan demikian, usaha adalah hasil kali antara gaya yang searah perpindahan, yaitu F cos theta dikali perpindahan tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. Theta adalah sudut yang dibentuk antara arah gaya F dengan arah perpindahan ke kanan. Ya. Mendatar perpindahannya ke kanan, F-nya miring, membentuk sudut theta. Sedangkan S adalah perpindahan. Di sini perpindahannya ke kanan. Baiklah, kita langsung pada latihan soal, ya, karena pembahasan kali ini adalah khusus untuk membahas contoh-contoh soal tentang usaha. Nomor 1, dari keadaan diam, sebuah mobil melaju. Kita gambarkan aja mobilnya sebagai kotak aja ya. Dari keadaan diam. Jadi kecepatan mula-mulanya adalah 0. Massa mobilnya adalah 1.500 kg. Melaju dengan percepatan tetap sebesar 2 meter per sekon. Jadi hanya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah usaha yang telah dilakukan mesin mobil tepat setelah bergerak selama 10 sekon? Jadi selama 10 sekon, mobil akan bergerak maju ke depan. Ya. Jadi dari sini ke sini, mobil berpindah. Ya. Perpindahannya adalah S. Waktunya adalah 10 sekon. Berapakah usahanya? Ya. Jadi yang ditanya adalah berapakah W? Ya. Jawab. Jadi kita ketahui tadi bahwa W sama dengan
F kali S, ya. F kali S. Tapi F-nya tidak ada yang langsung menunjukkan F. Gayanya tidak ada. Begitu pula perpindahannya. Berarti harus dicari dulu. Jadi, gayanya dicari dulu. Kemudian, perpindahannya juga dicari dulu. Ya. Baru nanti dicari usahanya. Mencari gaya, di situ sudah ada masanya. Jadi, gaya adalah massa kali percepatan. Jadi masanya adalah massa mobil, yaitu 1500 kg. Satuannya sudah dalam SI, biarkan. A-nya adalah ini 2 meter per sekon kuadrat. Jadi gayanya adalah 3000 Newton. Sedangkan perpindahannya, karena benda dipercepat, berarti dia mengalami gerak dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan. Rumus untuk mencari gerak lurus berubah beraturan mencari perpindahan adalah S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat. Mula-mula diam berarti 0 ya. Mula-mula diam 0 kali waktunya berapapun tetap 0 ya. Tambah setengah, A-nya tadi 2, waktunya selama 10 detik kali 10 dikuadratkan. Jadi setengah kali 2 1, 10 dikuadratkan 100. Jadi jawabannya perpindahannya adalah 100 meter. Ya. Maka bagaimana mencari usaha? Ya. Mencari usaha W sama dengan tadi F kali S. Jadi jika arah gayanya karena percepatannya ke kanan, maka gayanya ke kanan, ya. Yang searah dengan, jadi percepatan adalah M kali A, karena A-nya ke kanan berarti gayanya ke kanan. Jadi mesin mendorong mobil ke kanan. Jadi searah, jadi arah gaya dengan arah perpindahannya searah, yaitu sama-sama ke kanan. Jadi kalau arah gaya dengan perpindahan searah, maka rumusnya W sama dengan F kali S. Jadi F-nya adalah 3000 Newton, sedangkan S-nya adalah 100 meter, ya. Jawabannya adalah 300.000 Joule, ya, atau 3 kali 10 pangkat 5 Joule, ya. Kemudian nomor 2, sebuah benda massa 4 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi sebuah benda massanya adalah 4 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. V sama dengan 2 meter per sekon, V0. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti dia ke depan. Beberapa saat kemudian kecepatan benda itu adalah Vt menjadi 5 meter per sekon. Berapakah usaha total yang dikerjakan benda selama beberapa saat tersebut? Jadi dicari berapakah usaha total, W. Ya. Jadi jawab, kita akan mencari, tadi rumus usaha adalah W sama dengan
F kali S. Diasumsikan benda berpindahnya ke depan, ya, S. Dan karena ada perubahan, karena bergerak ke depan, kecepatannya juga berubah ke depan, ya. Karena perubahan kecepatannya ke depan, berarti percepatannya ke depan. Jadi arah gaya dengan arah S adalah searah. Cuma berapa gayanya dan berapa S-nya belum diketahui. Nah, tadi rumus F adalah M kali A. Nah, M kali A. Ya. Kemudian S. M-nya sudah diketahui, A-nya belum diketahui. S-nya juga belum diketahui. Ya. Yang diketahui adalah kecepatan akhir 5, kecepatan awal 2. Nah, pada gerak ini karena belum ketahuan, kita sebut aja persamaan 1 dulu, ya. Kita cari menggunakan rumus GLBB, yaitu rumus GLBB untuk mencari A dan S, ya, atau A kali S, ya. Jadi di GLBB kita tahu bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, gitu kan. Kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan dan perpindahan. Nah, di sini M-nya sudah ketahuan, AS-nya bisa ketahuan dari sini, ya. Dari sini bisa ketahuan. Jadi, masukkan aja angkanya, ya. Jadi, VT kuadrat, 5 dikuadratkan, 25. V0 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 4. Tambah 2AS. 2AS, 4-nya pindah ke ruas kiri, jadi minus 4. Jadi 25 kurang 4, 21, sehingga AS-nya ketahuan. AS sama dengan 21 per 2, ya. 21 per 2. Baru kita lihat persamaan 1 tadi, ya. Persamaan 1 tadi apa rumusnya? W sama dengan, kita lihat lagi ini, F kali S, MA kali S, ya. Jadi MA kali S, ya. MA kali S itu sama saja dengan M dikali AS. M-nya sudah ketahuan, yaitu 4 kg. Sedangkan AS-nya adalah 21 per 2. Satuannya SI, sehingga 4 dibagi 2, 2 kali 21, 42 Joule, ya. Jadi, para siswa atau anak-anak menggunakan rumus ini karena kita baru ngebahas pakai rumus usaha, ya. Nah, bisa juga jawaban ini menggunakan rumus berikutnya, yaitu rumus hubungan antara usaha dengan energi kinetik, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik, ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal nomor 3. Sebuah benda bermasa 5 kg berada pada bidang datar yang licin. Di sebuah benda masanya adalah 5 kg berada pada bidang datar yang licin. Benda ditarik oleh gaya F 50 Newton. F sama dengan 50 Newton. Yang membentuk sudut 37 derajat terhadap vertikal.
yang membentuk sudut 37 derajat terhadap vertikal ya. Jadi bukan terhadap horizontal tetapi terhadap vertikal ya. Jadi ini arah vertikal. Jadi 37 derajat yang ini. Jika benda berpindah sejauh 10 meter, jadi benda kemudian berpindah dari sini ke sini, S sejauh 10 meter. Hitung usaha yang dilakukan gaya F. Jadi usaha, berapa usaha oleh gaya F, W. Jadi karena antara arah gaya dengan arah perpindahan tidak searah, tetapi membentuk sudut. Ya. Jadi kita lihat arah perpindahan kan ke kanan. Arah perpindahan ke kanan, arah gaya miring. Antara arah perpindahan dengan arah gaya membentuk sudut theta. Jadi tetanya bukan 37. Kalau 37 itu adalah arah gaya terhadap vertikal. Berarti antara vertikal dengan arah horizontal itu kan tegak lurus 90 derajat. Berarti tetanya adalah 90 derajat dikurangi 37. Itu berapa? 53 derajat. Ya, dari sini ke sini tetanya 53 derajat. Ya, maka arah gaya yang searah gerak adalah yang ini. Adalah F yang ke kanan. Yaitu miringnya F, samping sudutnya theta, samping adalah miring cos. Jadi F cos theta. Jadi usaha W adalah gaya yang searah perpindahan. Jadi F cos theta dikali perpindahan. F-nya adalah 50. Cos 53. Cos 53 itu adalah 3/5 ya. Atau 0,6. Sedangkan S-nya adalah 10. Jadi 50 bagi 5 10 kali 10 100 kali 3. 300 Joule. Itu jawabannya. Jadi kelihatan bahwa di sini masanya tidak pengaruh ya. Karena masanya nggak muncul ya. Sudah ada gaya langsung F cos theta kali S. Karena licin ya, maka tidak ada gaya gesek. Yang bekerja hanya gaya F ya. F cos theta. Nomor 4. Sebuah benda bermasa 10 kg. Jadi sebuah benda bermasa 10 kg M ditarik oleh gaya sebesar 80 Newton. F sama dengan 80 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal. Kalau ini sudutnya horizontal ke samping. 30 derajat. Benda berpindah sejauh 6 meter. Jadi benda bergerak ke kanan, berpindah S sejauh 6 meter. Hitunglah usaha total. Berapakah W? Di dalam soal ini, arah gaya dengan arah perpindahan membentuk sudut. Jadi dicari komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi seperti tadi, komponen gaya yang searah perpindahan ya, adalah ke kanan, F cos theta. Hitunglah usaha total ya, berapakah W?
Di sini tidak ada keterangan tentang gaya gesek ya. Berarti gaya geseknya tidak dihitung, diabaikan ya. Jadi usahanya yang bekerja hanya F cos theta. Jadi usaha total W sama dengan F searah gerak F cos theta kali S ya. Kalau ada gaya gesek, F cos theta dikurangi gaya gesek. Gaya geseknya dicari dulu. Tapi di sini tidak ada gaya gesek. Jadi usaha total di sini adalah usaha total oleh gaya F, tapi yang dipakai adalah gaya yang searah perpindahan F cos ya. Sedangkan gaya geseknya diabaikan, berarti dianggap licin ya. Jadi masukkan angkanya, F-nya adalah 80, cos 30 adalah setengah akar 3, S-nya adalah 6. Ini semua satuan dalam meter. 80 kali setengah adalah 40. 40 kali 6, 240 kali akar 3, satuannya adalah joule ya. Jadi ini jawabannya. Oke, sampai di sini dulu beberapa contoh soal dan pembahasan tentang usaha dan energi, khususnya tentang usaha. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.